Swastiastu. Selamat pagi Ibu serta rekan-rekan mahasiswa kelas 1D. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4 sebagai kelompok penyaji pada materi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Langsung saja ke penyampaian materi yang pertama oleh rekan saya, Ayu Indahsari. Namun, sebelum rekan kami memaparkan materi tentang teori pendidikan klasik, adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu teori pendidikan klasik dibagi menjadi dua bagian, yaitu perennialisme dan esensialisme, sedangkan teori pendidikan modern dibagi menjadi tiga bagian, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan sibernetik. Dan pada pendidikan modern kami juga menyajikan paradigma-paradigma yang ada yang terdiri dari 4 bagian, yaitu diantaranya yang pertama ada rasionalisme, empirisme, saintisme, dan positivisme. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu teori pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi yang menyatakan bahwa seluruh warisan budaya, baik itu pengetahuan, ide-ide, serta nilai-nilai, merupakan hal yang telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Dalam teori pendidikan klasik ini, lebih menekankan kepada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana cara mengerjakannya. Pendidikan tersebut diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Dalam teori pendidikan klasik ini, tugas guru dan pengembang kurikulum adalah memilih serta menyajikan materi-materi sesuai dengan tingkat perkembangan para peserta didik. Filsafat perennialisme memandang bahwa situasi di dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam hal moral intelektual dan sosiokultural. Di mana dalam pendidikan perennialisme ini lebih menekankan kepada humanitas, pembentukan pribadi, dan sifat-sifat mental. Teori yang kedua yaitu teori esensialisme. Teori ini lebih mengutamakan sains daripada humanistis. Mereka lebih pragmatis di mana pendidikan lebih diarahkan dalam mempersiapkan generasi muda untuk nantinya siap terjun ke dunia kerja. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai teori pendidikan klasik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Casey Anggarani. Sebelum saya menjelaskan tentang paradigma teori pendidikan modern, ada baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, paradigma pendidikan modern terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada rasionalisme, yang kedua ada empirisme, yang ketiga ada saintisme, dan yang keempat ada positivisme. Paradigma pendidikan modern yang pertama yaitu ada rasionalisme. Tokoh rasionalisme adalah seseorang bernama René Descartes. Beliau adalah seorang filsuf yang disinyalir sebagai pembuka gerbang modern. Descartes menyebutkan bahwa ia mengangsingkan dunia di luar dirinya sebagai satu-satunya jalan untuk menerima dunia luar dengan mengakui adanya Tuhan. Walaupun di satu sisi rasionalisme membawa semangat individu untuk berkreativitas, namun di sisi lain masih muncul sekulerisme yang sangat berpengaruh pada pendidikan. Paradigma pendidikan modern yang kedua yaitu empirisme. Tokoh empirisme yaitu John Locke yang lahir pada tahun 1632. Beliau adalah anak seorang ahli hukum. Namun, John Locke pernah mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Oxford. Pada intinya, aliran ini tidak mau menerima pengetahuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa melalui penginderaan. Selain itu, pemikiran deduktif ditinggalkan, diganti dengan pemikiran induktif.
Jadi, dapat disimpulkan pada paradigma empirisme, tidak ada pengetahuan tanpa melalui penginderaan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu paradigma positivisme. Sama seperti paradigma rasionalisme dan empirisme, positivisme juga mempunyai seorang tokoh bernama Auguste Comte, di mana beliau merupakan seorang tokoh yang secara representatif membicarakan aliran ini. Positivisme lahir dengan melakukan pengujian rasional dan empiris. Nah, aliran ini dapat diartikan sebagai penyusunan fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positivisme sama dengan faktual. Jadi, secara tidak langsung dapat disimpulkan, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan jangan sampai melampaui fakta-fakta. Paradigma yang terakhir yaitu saintisme. Saintisme juga lahir dari pengujian rasionalisme dan empirisme dalam perjalanan filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang berujung pada rasio teknologi instrumental. Munculnya teknologi dan instrumentalisasi telah membuat belenggu kebebasan manusia, sehingga dalam warisan Descartes dan Newton menyebutkan bahwa paradigma ini tidak melihat dunia secara menyeluruh, karena paradigma ini hanya melihat sebagian dari alam, yaitu alam empiris saja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Petria Indra Savitri. Teori yang pertama yaitu teori humanisme. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologilah yang melatar belakangi munculnya teori humanisme. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dalam batas-batas tertentu, dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi telah menundukkan manusia, sehingga manusia tersebut menjadi bergantung pada teknologi dan tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Hal inilah yang perlu mendapat terapi melalui pendidikan, karena sains dan teknologi berkembang melalui pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, lahirlah pendidikan humanisme. Tujuan pendidikan humanistik yaitu membentuk manusia memiliki komitmen humaniter sejati, yakni manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial. Proses belajar dalam teori humanisme adalah belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dibandingkan dengan teori-teori yang lain, teori humanisme adalah teori yang paling abstrak dan paling mendekati dunia filsafat pendidikan. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Beberapa penganut teori ini setuju atas premis dasar perubahan tingkah laku, namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal penting. Menurut Watson sendiri, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Namun, menurut Edwin, stimulus tidak harus berbentuk kebutuhan biologis. Yang penting, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri siswa melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Teori ini menjelaskan bagaimana cara siswa mengolah stimulus dan cara siswa sampai pada respon tertentu. Ciri khas kognitivisme adalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam teori ini, lebih menekankan bahwa proses belajar berjalan dalam kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Teori yang terakhir yaitu teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitivisme, yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Proses memang penting dalam teori sibernetik, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sistem informasi tersebut diproses. Dan asumsi lain dari teori sibernetik, yaitu tidak ada satupun proses belajar yang ideal dengan segala situasi yang cocok untuk semua siswa.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, tetap tetap semangat, semangat, sampai jumpa.